Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Tungtung Sahur yang memilih proyek Smart Home Enthusiast. Di konten ini kami memiliki 5 konten. Yang pertama itu pengenalan tim, lalu selanjutnya ada Journey of Stage 1, dilanjut lagi Journey of Stage 3, dilanjut Journey of Stage 3, dan yang terakhir yaitu Winning Design Concept Ideas. Oke, anggota kami ada 8 orang, yaitu ada Jelin, El, Bahar, Nabil, Farel, Hala, Nafan, dan Azni. Oke, di dalam Journey of Stage 1 terdapat exploration stage, yaitu kami di sini mengeksplorasi topik Smart Waste Sorting Tools for Smart Home Enthusiast Household. Nah, kami memilih topik tersebut karena kami melihat banyaknya masalah terkait sampah yang cukup beragam, mulai dari penumpukan sampah, kurangnya pemahaman masyarakat dalam memilih jenis sampah, hingga munculnya bau tidak sedap dari sampah organik. Terdapat juga exploration stage journey. Nah, kami memilih tahapan interview dengan bantuan 3 framework. Yang pertama itu ada persona canvas, empathy map, dan juga jobs to be done. Oke, di Journey of Stage 1 ini frameworknya dari yang pertama narasumber kami yaitu Muhammad Firza Zain, merupakan mahasiswa Universitas Negeri Malang yang berumur 18 tahun. Dia merupakan salah satu pengguna perangkat rumah pintar. Lalu ada juga saudara Reifan di sini, yaitu dia memiliki minat yang cukup tinggi untuk menggunakan perangkat smart home tersebut. Nah, lalu ada Ibu Mutmainah di sini, yaitu beliau sudah menggunakan alat eh, perangkat rumah pintar yang kurang lebih sudah 5 tahun. Oke, jadi kita udah masuk ke Journey of Stage 1 di Framework Explanation from Our Resource Person. Yang pertama itu kita menggunakan framework persona canvas. Dari narasumber kami menunjukkan bahwa mereka bertiga memiliki latar belakang yang berbeda, tetapi semuanya sudah menggunakan perangkat smart home untuk mempermudah pekerjaan sehari-hari mereka. Ketiga narasumber kami memiliki kesimpulan yang sama terhadap perangkat smart home, terutama dalam permasalahan sampah. Mereka ingin ada perangkat yang praktis dan efisien serta hemat daya. Lalu setelahnya ada empathy map. Berdasarkan hasil wawancara kami terhadap tiga narasumber, kami menyimpulkan bahwa mereka memiliki kesamaan dalam berbagai hal. Contohnya adalah motivasi utama, masalah utama, dan harapan utama mereka terhadap perangkat smart home. Dan yang terakhir, kami menggunakan framework jobs to be done. Berdasarkan hasil ringkasan kami, dapat disimpulkan bahwa para pengguna smart home menginginkan sistem pintar yang dapat mengelola sampah dengan baik, mulai dari cara memilah sampah organik dan anorganik, sampai sampah bisa diubah menjadi pupuk, sekaligus dapat membantu menjaga kebersihan rumah dan juga kebersihan lingkungan. Oke, selanjutnya di sini ada conclusion of stage. Jadi dari hasil eksplorasi pada tahapan kali ini menunjukkan bahwasannya permasalahan utama bukan hanya pada sampah yang nantinya dapat menimbulkan penyakit dan serangga saja, tetapi pada tahapan eksplorasi kali ini juga pada solusi yang kurang efektif. Tempat sampah biasa hanya dapat menampung dan tidak dapat mengolah sampah. Dengan menggunakan komposter manual atau alat otomatis cenderung mahal, rumit, dan kurang efisien dalam penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya di sini ada Journey of Stage 2. Nah, di sini ada nominal group teknik, ada brainwriting canvas, ada affinity diagram, ada six thinking hat. Next. Nah, nominal group teknik itu kita mengumpulkan ide-ide dari setiap anggota kita dan kita berhasil mengumpulkan 72 ide. Kemudian brainwriting canvas ini tuh untuk menggali ide-ide kami kembali. Kemudian affinity diagram. Di sini kita bagi-bagi ke target audience, promotion channels, main features, ada user needs sama budget allocation. Nah, six thinking hats juga em, kita bagi-bagi menjadi proses, logic, creativity, caution, positivism, sama emotions.
Di sini ada conclusion of stage 2. Jadi pada proyek kali ini kami memutuskan untuk membuat tempat sampah pintar, yaitu dengan adanya tempat sampah ini bisa menanggulangi masalah yang ada pada orang yang telah kami wawancara. Pada kasus orang yang kami wawancara, mereka memiliki masalah yang condong terhadap pembuangan sampah yang berada di tempat tinggal mereka, mulai dari masalah membuang sampah, lupa membuang sampah. Jadi kami menciptakan tempat sampah pintar ini agar dapat membantu mereka dalam mencegah terjadinya hal-hal yang dapat mengganggu kesehatan dan juga mengotori tempat tinggal mereka akibat sampah yang menumpuk. Tempat sampah yang kami ciptakan dapat mengolah sampah menjadi pupuk yang juga bisa berguna bagi lingkungan sekitar. Selain itu, tempat sampah yang kami ciptakan juga sangat membantu untuk mengurangi penumpukan sampah pada TPA dan juga bisa lebih bermanfaat bagi lingkungan sekitar dan juga kesehatan semua orang. Oke, baik. Selanjutnya di Journey of Stage 3. Jadi pertama itu kita melakukan bingo selection, yaitu sebuah tools yang dapat mengembangkan suatu ide menjadi bentuk visual yang tertulis. Dan tools ini juga dapat mendorong setiap individu untuk menggambarkan suatu ide agar menghasilkan output dengan 3 kategori, yaitu digital prototype, physical prototype, dan experience prototype. Dan tools ini juga dapat membantu memvisualisasikan secara kasar ide yang ada, sehingga setiap anggota kelompok dapat memberikan dan memahami ide yang sudah dibentuk pada tahap sebelumnya atau di ide creation. Selanjutnya di dot voting. Dot voting adalah sebuah tools yang dimana setiap anggota kelompok itu memiliki kesempatan untuk voting sebanyak 12 kali. Dan ide yang telah dikumpulkan dikelompokkan menjadi 5 kriteria, yaitu feasibility, cost effectiveness, resource efficiency, dan usability, dan novelty. Dan selanjutnya di scoring matrix. Di scoring matrix itu kegiatannya di mana setiap anggota kelompok melakukan penilaian di setiap ide yang telah terpilih di dot voting sebelumnya, yang dimana penilaiannya itu berdasarkan 5 kriteria, yaitu feasibility, cost effectiveness, resource efficiency, usability, dan novelty. Dan juga di scoring matrix, setiap anggota memilih ide yang terbaik dari hasil penilaian. Yang keempat yaitu How Now Wow. How Now Wow adalah tools yang dapat membantu mengkategorikan ide secara realistis dan memastikan bahwa ide yang kami pilih benar-benar merupakan sebuah inovasi baru yang realistis dan modern. Dot voting kami yang dimana kami telah mengelompokkan ide-ide dan melakukan voting dan mendapatkan 3 ide konsep desain dari hasil voting, dan ini bingo selection kami dari tampak samping, tampak bawah, dan tampak atas. Selanjutnya scoring matrix. Di sini kita bagi-bagi kriterianya jadi 5. Ada feasibility, ada cost effectiveness, resource efficiency, feasibility, dan novelty. Nah, di sini dari setiap anggota kelompok kami melakukan rating untuk dari setiap kriteria. Dan kami juga memilih apakah kita akan melanjutkan ide dari setiap 3 ide terbaik kami. Ya, bisa dilihat dari hasil scoring matrices. Di sini terlihat kalau pemenangnya adalah tempat sampah sensor. Dan ini adalah produk yang bakal kami lanjutkan. Conclusion of stage 3-nya dari voting yang kelompok kami lakukan, kami akhirnya memilih tempat sampah sensor untuk kami buat dan ciptakan sebagai terobosan baru yang modern dan juga sangat menjaga lingkungan untuk dipakai di masyarakat. Barang yang akan kami buat dan kami ciptakan ini sangat memiliki banyak manfaat bagi lingkungan hidup dan juga bagi sesama. Kami memiliki desain yang simpel dan juga mudah untuk ditaruh dimanapun tanpa memakan tempat yang berlebihan yang membuat ruangan terlihat sempit. Pada desain yang kami pilih juga sudah memiliki sensor yang baik untuk membuka tempat sampah secara otomatis dengan hanya menaruh tangan secara melayang di atas tempat tempat sampah tersebut. Desain ini adalah gabungan dari tempat sampah sensor yang sebelumnya ada pada pilihan tim kami juga. Pada produk yang kami buat saat ini, kami sangat berharap dengan terciptanya inovasi tempat sampah yang kami buat dapat menjadi ide yang baik juga berguna bagi masyarakat. Di next, Jelin. Ya. Jadi kita udah dapat winning konsepnya. Untuk yang pertama itu tempat sampah sensor, itu nomor satunya. Nomor 2-nya itu tempat sampah pengelolaan sampah organik menjadi pupuk. Ini belum sebelumnya. Dan yang ketiga tempat sampah berjalan. Dan ini
untuk final projectnya kita eh, membuat sketsa tempat sampah berbasis sensor yang dapat mengelompokkan jenis sampah. Ya, ini sketsa pertama itu tampak dari luar. Ya. Tempat sampah yang dapat mengelompokkan jenis limbah sesuai dengan kategorinya didukung dengan sensor serta bentuk yang minimalis. Nah, seperti ini kira-kira bisa dilihat. Untuk sketsa keduanya itu tampak dari dalam. Jadi nanti di dalam itu bisa dibagi antara metal atau besi atau sampah kering atau sampah basah. Seperti itu. Nah, ini yang sketsa ketiga itu untuk realisasi ukuran. Jadi sekiranya itu berdiameter 100 cm dan tingginya itu 1 meter. Kira-kira seperti itu. Oke, mungkin itu aja presentasi dari proyek kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.